Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Puja ca puja niyana etang mangkalamutamangti. Junjunglah yang tinggi yang pantas kita junjung, yaitu satu jalan mulia berunsur 8. Itulah berkah utama. Mohon izin Pak menyampaikan pengumuman. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk mobil dengan plat B1342 UJT, mohon Bapak Ibu yang memiliki mobil tersebut memindahkan parkirannya sedikit karena menghalangi jalan yang ada. Terima kasih. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam ini kita bahas judulnya simple-simple aja, yaitu tidak bohong ya, tidak berbohong. Mungkin simple nggak? Simple ya, tapi mempunyai makna yang dalam. Kalau menurut Anda, berbohong itu baik atau tidak? Hah? Tidak baik ya. Sesuatu hal yang tidak baik. Kata Sang Buddha, Rahula ini salah satu anak kecil yang baru ditapis ketika usia 7 tahun. Beliau meminta harta kepada Buddha. Lalu Buddha berpikir, dari sepanjang jalan dia selalu minta, saya sebagai putra mahkota, berilah harta kepada saya. Buddha sepanjang jalan, sepanjang berpikir, kalau saya kasih dia harta duniawi, tidak membawa kesucian bagi Rahula, tidak membawa manfaat yang banyak buat kehidupan Rahula. Lalu Buddha berkeputusan bahwa saya mau kasih 3 permata Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri sebagai pelindungan buat Rahula. Lalu Buddha memerintah kepada Sariputra untuk menambiskan Rahula. Rahula adalah Samanera pertama kali setelah Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna. Dia setelah ditapis memang rajanya sangat terluka hati. Lalu dia datang ke Buddha. Anak saya sudah Nanda, sudah juga jadi biku. Ini cucu saya pun kok dijadikan Samanera. Mohon nanti lain kali pertapisan Samanera harus ada seizin orang tua. Hal itu diterima oleh Sang Buddha. Lalu Rahula ini namanya anak kecil, suka berbohong. Beliau ini suka berbohong. Dia berbohong. Jadi satu saat Sang Buddha datang, sengaja datang untuk ke Rahula. Lalu Buddha
ketika dia melihat Sang Buddha datang, Rahula ini dengan penuh respek disediain tempat tempayan untuk cuci kaki. Nah, ini ilustrasi ini sangat baik untuk bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa berbohong itu jelek sekali. Jadi ketika itu Sang Buddha mencuci kakinya, sengaja sisakan sedikit air itu. Di dalam tempayan ini memiliki kotoran-kotoran. Jadi airnya masih punya sisa kotoran. Sengaja disisain sedikit. Lalu Buddha tanya, Rahula, ini jelek. Iya jelek, Buddha. Seseorang kalau dia suka berbohong, sebenarnya jelek sekali. Jelek dari segala jelek. Contoh ya, kalau akibat berbohong, biasanya postur tubuh kita berbeda. Khususnya bagian mulut kita berbeda. Gigi kita tumbuhnya tidak sempurna. Jelek atau tidak? Hah? Jelek nggak? Tidak teratur. Jelek ya? Berbohong itu jelek. Selain itu, akibat yang nanti akan diterima dari postur tubuh kita ini, namun juga merusak hubungan antara sesama yang lain. Pasti Anda tidak dipercaya, benar atau tidak? Pasti tidak akan dipercaya. Dan orang udah tahu kamu bohong sekali, seterusnya orang udah mengecap kamu, ini pembohong. Dan nggak bakalan kepercayaan diberi kepada Anda. Jadi berbohong itu jelek sekali. Selain untuk tubuh kita akibat, kita hubungan sama yang lain pun tidak akan jadi baik. Maka Buddha bilang, Rahula, jelek sekali. Seperti air yang tersisa, yang banyak kotoran-kotoran. Jadi berbohong ini tidak baik. Berbohong artinya ya tidak bikin hoax ya. Orang yang suka bikin hoax itu juga termasuk berbohong. Berbohong atau tidak? Berbohong. Jadi berbohong itu tidak baik. Lalu skema dari kedua dari Buddha, ambil tempayannya ini lalu buang jauh-jauh. Rahula, buang jauh-jauh. Anda tahu artinya buang jauh-jauh? Tahu nggak artinya? Artinya jangan berbohong. Buanglah jauh-jauh. Jangan punya niat yang baik. Sebenarnya Bante ada satu masukan buat Anda. Bante saran Anda, kalau Anda misalnya ada niat mau berbohong, kalau sesuai apa yang ingin Anda dapatkan, kita harus memercut kita. Ketika kita dapat pikiran negatif, kita pecut kita. Tidak boleh dalam hati Anda harus mengatakan, saya menjalani sila, tidak boleh berbohong. Kalau Anda tidak memercut Anda sendiri, Anda tidak ada polisi di dalam batin Anda. Benar atau tidak? Ketika Anda muncul kusala kama banyak, mungkin kama-kama baik banyak, bahagia, senang, dan sebagainya, kamu harus memicu diri Anda. Jadi, memercut sama memicu. Dengan dua cara ini, Anda akan terhindar pelanggaran sila. Khususnya berbohong. Kalau kita cerita berbohong itu panjang sekali. Termasuk dia ada kaitan dengan mabuk itu sendiri. Akibatnya banyak. Saya tanya Anda, ada yang mengatakan merayu orang, itu termasuk berbohong atau tidak? Kok nggak jawab? Merayu termasuk berbohong atau tidak? Kok diam?
Kenapa diam? Kalau merayu itu masuk ke dalam mabuk, masuk ke sila kelima. Jadi berbohong itu otomatis, secara otomatis kamu tidak ucapan yang sebenarnya. Lalu ketiga kali Samudra udah lempar, lalu tempayan ini dibalik. Jadi seseorang yang ingin lahir jadi manusia terbalik kalau suka berbohong. Jadi kalau Anda, maka di dalam Pancasila Buddhis sudah mengatakan Pancasila Buddhis itu manusa dhamma. Kalau ingin mau lahir jadi manusia, 5 sila harus dijaga, khususnya sila keempat. Jadi terbalik, nggak mungkin Anda bisa punya kondisi yang baik sekali untuk kelahiran jadi manusia. Udah balik, lalu dibalikin lagi. Jadi peristiwa keempat, Buddha memberi satu contoh kepada Rahula bahwa berbohong itu kosong. Jadi kalau Anda suka melanggar sila, kamu tidak mempunyai kekuatan untuk diri Anda sendiri. Kosong sama sekali. Jadi Anda suka bikin hak itu sebenarnya merugikan diri Anda, juga merugikan banyak orang lain. Jadi sila dan 1 sampai ke 5 ini, dia menyangkut lebih dari 2 makhluk. Jadi berbohong itu apa? Pertama, jelek. Kedua, buang jauh-jauh. Udah ya, diingatin oleh Buddha. Buang jauh-jauh. Lalu, terbalik. Kosong. Ya, terbalik. Jadi terbalik dan kosong. Jadi keempat itu kosong. Jadi Anda tidak mendapat apa-apa. Berbohong itu hanya sekedar. Kita sedang lihat di dunia bisnis pun juga Anda tidak jujur, suka berbohong. Orang percaya sekali bisa dibohong. Seterusnya tidak bisa akan dipercaya. Benar atau tidak? Setelah Rahula ini sudah menerima nasihat dari Buddha, Rahula ini hebat, orang hebat. Dia mengambil segenggam daun. Setiap pagi dia melemparkan ke atas. Saya bertekad, setiap hari saya harus menerima nasihat sebanyak yang daun yang saya lempar. Inilah disebut dia memecut diri. Jadi memicu diri dan memecut diri Anda. Jadi ketika ada kilesa datang, ingin mengambil, ingin berbohong, ingin melanggar sila, kamu pecut sendiri. Jadilah polisi dalam diri Anda bahwa hal itu tidak baik, jelek. Benar atau tidak? Jadi Anda ketika muncul karma baik lagi bahagia, kamu memicu. Seperti Rahula itu dia memicu diri. Di usia 15, beliau sudah sotapan. Ketika Sang Buddha membabarkan Maha Rahula Sutta, beliau mencapai sotapanna usia. Usia 19, Buddha membabarkan Cula Rahula Sotapanna, beliau mencapai arahat. Di usia muda, beliau sudah capai kesucian arahat. Jadi berbohong itu tidak baik. Sang Buddha selalu mengajarkan kita itu bahwa memang tingkat masyarakat kita ini mempunyai jenjang. Ada yang lahir memang kualitas kesadarannya di bawah pikiran. Ada yang ya sedang-sedang. Ada yang mendekati ya pas-pasan. Ada yang melampaui. Ini tipe manusia itu berbeda-beda. Jadi Buddha cobalah sesuai apa yang Buddha ajarkan kita ini. Buddha menganjurkan 7 janjian Anda harus lakukan. Pertama, Sang Buddha selalu mengatakan manfaat kedermawanan harus dipraktekkan. Dana kata artinya Anda harus praktek
dengan berdana, dermawan. Memang berdana ini semua dasarnya harus didasari dengan cinta kasih. Tanpa dengan dana dan cinta kasih tidak bisa. Contoh saya kasih ke para audiens di sini. Coba Anda teliti kehidupan hari-hari Anda. Saya rasa sih Anda bisa lihat sendiri, tidak jauh banyak. Kenapa ada orang dapat orang tuanya nggak dapat perhatian? Ya, mungkin kalau dia udah dewasa atau Anda tidak dapat pasangan yang baik, selalu ribut. Atau Anda kerja tidak dapat pemimpin yang baik atau bos yang baik. Jadi itu semua ada sebab. Termasuk ya, Anda misalnya bekerja sama apapun selalu gagal. Itu ada sebabnya. Dapat pembantu, pembantunya nggak betah. Pegawainya banyak korup. Anda banyak ditipu. Kenapa? Sang Buddha mengatakan, itu semua ada sebabnya. Maka Buddha selalu mengajarkan manfaat kedermawanan, yaitu dana kata. Itu tak lain dan tak bukan. Pada Anda, kehidupan lampau Anda berbuat yang disebut isak macarya. Isak macarya artinya keiri hatian. Isak itu keiri hatian. Macarya itu kekikiran. Iri dan hati, iri dan kekikiran. Inilah yang bisa membawa akibat pasangan yang nggak baik, berkeluarga-keluarga yang berantakan. Kalau Anda berbisnis pun selalu banyak ditipu, tidak dapat pegawai yang jujur, termasuk Anda kerja nggak dapat bos yang baik, pemimpin yang tidak baik, mungkin pimpinan secara negarawan dapat presiden yang kurang baik. Itu semua ada kaitan faktor-faktor karma, yaitu isak macarya. Isak macarya nanti satu ilustrasi yang sangat gampang Anda pahami. Kalau ada 2 ekor anjing ya, berkeliaran, dia bermain ya, dengan penuh gembira. Lalu ketika kita lemparin sepotong daging, kita lempar. Ketika kita lemparin, satu anjing ini mendapatkan potongan itu. Yang satu nggak dapat. Yang nggak dapat itu iri hati. Dia menggonggong dia. Dia iri hati, kenapa saya nggak dapat? Yang dapat punya, si anjing satu yang dapat, tidak mau memberi. Sehingga terjadilah perseteruan. Nah itu, isak macarya itu hampir seperti demikian. Bisa dibayangkan ya. Jadi, jangan, bagaimana caranya supaya menghindari isak macarya? Nah, caranya adalah tak lain dan tak bukan berderma, dana dan cinta kasih. Dengan praktek dana dan cinta kasih, kita akan terhindar isak macarya itu sendiri. Jadi, menurut Anda penting nggak kita lakukan perbuatan ini? Penting atau tidak? Hah? Penting sekali. Jadilah bagian kehidupan Anda. Nah, maka Buddha bilang, ini step pertama, dana kata Anda menjalani. Yaitu pasti didasari dengan cinta kasih. Tanpa dasari cinta kasih, nggak mungkin kamu bisa jalin dana kata ini. Nah, yang kedua Buddha bilang, sila kata, kemoralan. Kedua ini, kemoralan ini, kalau Anda tidak jalani dengan baik, fisik Anda tidak sehat. 5 sila itu udah nggak boleh ditawar lagi. Kalau ingin lahir jadi manusia, jangan melanggar 5 sila.
Contoh ya, sila pertama. Kemarin Bante kebetulan ke Tangerang diundang. Ada satu orang, dia kena kencing manis, udah buta. Selalu ngomong ingin mati, mau bunuh diri. Jadi dia bilang, orang rumah itu buka YouTube kasih dia, dan Bante memang selalu ceramah tentang jangan bunuh diri. Dia bilang karena Bante ngomong nggak boleh bunuh diri, saya nggak mau bunuh diri, tapi saya mau mati. Gimana caranya mau mati? Tidak mau jadi manusia. Ini saya memberi satu umpama buat Anda ini. Tujuannya itu kamu nanti di masa tua tidak mengeluh-keluh kesah. Kenapa demikian? Padahal dia kehidupan masih muda, dia jaya loh. Dia termasuk kaya, sukses, dia bisa nyolokkan anaknya sampai ke luar negeri. Tapi kenapa dia bisa gini? Karena tidak mempraktekkan dana dan metta, khususnya sila. Lalu dia mengatakan, saya nggak mau lahir jadi manusia. Loh, kenapa? Nggak mau lahir jadi manusia, apakah mau lahir jadi binatang? Apa enak jadi binatang? Coba kamu lihat binatang, makan seadanya. Bisa dibunuh orang, bisa ditendang orang. Benar atau tidak? Apa enak saya bilang? Lahir manusia justru bagus. Ya, kalau nggak mau manusia ya dewa lah, masih mending ya. Benar atau tidak? Nah, akhirnya baru dia sadar bahwa lahir jadi manusia itu sebab baik. Cuma mungkin dia bermaksud, dia sekarang manusia, tapi dia derita penyakit. Lalu banyak, Bante, Tuhan tidak adil, kata. Mata dua saya kok diambil, gitu. Saya bilang bukan Tuhan, karena Anda tidak bisa jaga makanan. Jadi orang butuh penjelasan-penjelasan. Tapi maksud Bante, saya tidak mau audiens yang hadir di sini ini mau di masa tuanya seperti demikian. Cuma bisa keluh kesah. Kalau kita tinjau secara dhamma seperti Buddha sampaikan, manusia yang tidak pernah mau melatih meditasi, khususnya kikis kekotoran batin, dia pasti paridewa, dukkha, domanasa, upaya sami, soka, paridewa, dukkha, domanasa, upaya. Soka itu kesedihan, selalu sedih. Ketika muncul masalah, dia sedih. Cuma bisa kesedih aja. Contoh aja tadi, yang orang ini. Nggak mungkin. Dia selalu sedih. Paridewa, keluh kesah. Ayah, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Cuma keluh kesah. Kenapa? Dia tidak mau melihat anicca, nggak pernah mau meditasi, nggak pernah mau jalani sila. Nah, dana, beta, ya mungkin dia bisa praktek, tapi praktek pun juga nggak terlalu full. Nah, inilah Anda perbaiki kelemahan Anda. Jadi kata Buddha, kalau nggak mau soka paridewa, dukkha terseret. Ada masalah dikit, sedih, dia terseret sangat berpanjangan. Dia bilang, Bante, saya setiap ketemu orang, saya bilang saya mau mati. Nah, di sini kan terseret kan, dukkha. Domanasa, sakit hati, pasti muncul iri hati. Upaya sami, putus asa. Putus asa, ujungnya bunuh diri. Disinilah kita harus hindari. Untuk menghindari hal ini, Bante saran, taat dengan sila. Sila ini 5 sila, tidak membunuh. Bunuh diri pun termasuk membunuh. Ya. Yang kedua mencuri, walaupun Anda tidak dilihat, nggak ada yang melihat, tapi Anda mengambilnya, itu termasuk mencuri atau tidak? Nah, kutil lah istilahnya bahasa Indonesia itu kutil. Dia mengambil, walaupun tidak orang melihat. Oleh barang wihara, dikutil-kutil, diambil, bahaya juga. Itu nggak baik, paham ya? Yang ketiga, berzina itu hati-hati. Untuk laki-laki perempuan ya,
Saya lihat sendiri, maaf ya, banyak remaja untuk bapak ibu yang punya anak-anak, tolong dijaga mereka. Biasanya melanggar 5 sila. Saya pernah nangani berapa remaja dan akhirnya dia ngaku langgar semuanya. Baik, bukan Buddhis juga, sama. Dia ngaku kebanding. Kenapa 5 sila itu? Nah, contoh seorang laki dan perempuan, ya kalau belum ada upacara pernikahan, adat atau upacara keluarga, tapi mereka hubungan kelamin, itu pelanggaran sila. Kalau sekarang kan banyak kayak gitu ya, kumpul kebo, suka sama suka katanya. Sebenarnya menurut wilayah itu salah loh, itu langgar wilayah. Ya, untuk adik-adik yang belum atau bapak-bapak ibu sama juga. Kalau sudah married ya, hati-hati. Saya selalu mengingatkan Anda, karena saya mencintai Anda supaya lahir di alam surga atau manusia. Kalau bisa sampai arahat, itu harapan Bante. Kalau sudah menikah, tapi kalau Anda selingkuh, baik laki maupun perempuan, itu langgar atau tidak? Langgar atau tidak? Nah, kalau Anda pernah, ya jangan lagi lah. Saya yakin pasti ada yang pernah. Tapi sudahlah, itu pribadi Anda. Yang penting saya sudah jelasin, jangan lakukan. Nah, kalau punya sifat LGBT, saran Bante, itu karena akibat karma. Anda tahu nggak? Semua manusia mempunyai 2 jenis kelamin. Semua manusia. Laki pun ada kelamin perempuan, itu kata Buddha. Kenapa seorang perempuan dia lebih tomboy? Pasti gennya ya 50%, 51% perempuan, 49% laki, maka dia tomboy dia. Tapi ada laki lebih feminin. Orang dia cok, cabuk, kwan, dan sebagainya. Itu kayak feminin. Kenapa? Pasti dia gennya ya. Yang laki 51. Perempuan itu 49. Sekarang saya mau tanya, transgender apa baik? Enggak baik. Kalau saya sih, menurut wilayah itu juga cocok. Walaupun memang sudah gay sudah sekarang lesbian, sudah diizinkan oleh beberapa negara. Kalau Bante, kalau Anda memiliki kayak gini, lebih baik selesaikan kehidupan ini banyak meditasi. Pasti selesai punya. Karena ini kalau transgender itu bisa saja, karena dia ada 49% yang bisa dia tingkatkan sedikit aja, jadi bisa seperti itu. Jadi sila ketiga sudah saya jelasin ya. Jadi jangan. Yang keempat berbohong itu tadi sudah Bante cerita dengan Rahula. Belajar seperti Rahula. Rahula ini hebat sekali. Anda tahu nggak, beliau punya parami luar biasa. Dia lahir dengan kulit yang sangat cantik sekali, sangat bagus dan mulus sekali. Rahula ini. Memang Rahula duluan daripada Buddha. Beliau parinibbana duluan daripada Buddha. Rahula. Tapi nggak lama baru Moggallana Sariputra. Nggak lama Sari Buddha baru parinibbana. Jadi Sariputra Moggallana juga duluan dari Buddha. Jadi semua karena akibat dari semua menjalani praktek vipassana ini dengan baik. Jadi Anda jangan sia-sia waktu Anda hanya untuk memenuhi kebutuhan taat sila. Untuk sila supaya makin kuat, dana dan metta itu penting. Dana metta selain menghindari isak macaria, dia juga mendukung moralitas. Anak-anak itu saya selalu menyarankan 7 hal ini. 5 sila sama isak macaria. Itu harus dihindari. 2 ini. Jadi udah 7 ini Anda lengkap. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau moralitasnya Anda merasa kurang, perbaikilah mulai sekarang. Masih ada keburu ya. Kalau ditambah samadhi itu udah perfect sekali.
Sila keempat, ada 4 kategori pelanggaran berbohong. Termasuk memfitnah orang. Pisuna waca. Memfitnah orang termasuk berbohong atau tidak? Kok nggak jawab? Berbohong atau tidak? Contoh ya, Anda lihat, bilang tidak lihat. Oh, tidak lihat, Anda bilang lihat. Saksi palsu, mungkin demi kepentingan pribadi, mungkin kepentingan organisasi, mungkin kepentingan perusahaan dan sebagainya. Anda menjual diri, berani untuk melanggar dengan saksi palsu. Banyak nggak? Banyak nggak? Termasuk Anda nggak? Ya benar. Enggak ya? Ya syukur, bagus. Memang ada yang ramal. Manusia sekarang itu 99% lahir di alam peta. Moga-moga yang hadir di sini 1% dari yang ini. Tentu ya. Jadi setelah dengar ceramah Bante ini, jangan langgar sila. Khususnya anak-anak saya titipin, tolong dijaga. Mereka generasi. Sila keempat, selain itu parusa waca, ngomong besar. Tahu ngomong besar? Nggak bisa, bilang bisa. Udah itu, yang bisa, bilang nggak bisa. Termasuk nggak? Oh, banyak orang, oh bisa, tapi oh saya nggak bisa. Itu berbohong atau tidak ya? Coba Anda nanti teliti sendirilah. Kalau saya bilang itu termasuk berbohong. Nah, yang keempat itu sampah palapa yang perlu Anda hati-hatikan. Itu gosip. Oh, tahu gosip? Cucuk sana, cucuk sini. Nanti di depan A ngomong si B jelek, nanti si B ngomong si A ya. Kayak gitulah ya. Banyak kayak gitu ya. Yang di politik juga sama, jelek sekali. Kalau saya lihat di geleng kepalanya. Ini semua adalah pelanggaran sila keempat. Jadi berbohong itu sendiri juga termasuk berbohong. Contoh, Anda lakukan, Anda bilang tidak. Tidak lakukan, bilang saya sudah lakukan. Apa anak-anak suka ya? Bikin PR, sudah Bu. Nah, ini juga langgar nggak? Berbohong nggak? Berbohong. Oh, mau main game. Tadi saya belum main game, padahal dia udah main game. Berbohong nggak? Ya, jadi cobalah moralitas ini dijaga, khususnya berbohong. Yang kelima, karena tadi kita bahas sila kata. Sila kata itu penting. Tadi kan dana kata. Manfaat dari kedermawanan. Kedua, manfaat dari moralitas. Yang kelima itu saya ingin paling penting kelima. Sura meraya maja. Ini 3 hal yang bisa lemahnya kesadaran Anda. Jadi jangan remehkan 3 hal ini. Sura itu penyulingan. Ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya. Penyulingan. Penyulingan bisa bentuk minuman. Bisa bentuk makanan. Bisa bentuk pemakaian. Benar atau tidak? Suling coba. Tapi suling yang mengandung adjektif. Contoh ya, minyak kayu putih suling nggak? Suling dia. Itu dia pemakaian, tapi dia tidak mengandung adjektif. Ya itu nggak apa-apa. Oke? Nah, contoh lain. Bir termasuk nggak? Termasuk atau tidak? Nggak semangat ini. Termasuk atau tidak? Dia termasuk, dia mengandung adjektif. Jadi jangan minum bir lagi, oh. Termasuk angcu. Oh, angcu tahu? Arak merah. Arak merah pun termasuk. Tapi sudah melalui proses masak, ya nggak apa-apa. Tapi jangan banyak. Jangan banyak ya. Boleh makan, tapi jangan banyak. Tapi harus masak. Nah, termasuk narkoba termasuk nggak? Morfin termasuk nggak? Oh, ini baru semangat lah.
Jadi kalau udah termasuk, jangan langgar, karena dia bisa melemahnya kesadaran Anda. Anda belum tahu ya, orang anak lahir ya, dia kesadarannya rendah. Ini tadi saya juga ketemu satu anak, ya saya lagi berusaha untuk didik dia. Ini dia bisa dikatakan super aktif. Itu karena masalah ini, di surah ini. Kehidupan lampau dia pasti lakukan. Termasuk ya autis ya. Autis juga karena akibat pelanggaran sila 5. Bahaya sila kelima ini. Kalau sila 5 dilanggar, kurang teliti, nanti berangsur-angsur sila lain akan terbawa, akan dilanggari. Jadi ya, sekarang tadi surah sudah Anda paham ya. Jadi enggak semua penyulingan, ingat penyulingan itu bisa berupa minuman, makanan, dan pemakaian. Morfin pun ada minuman nggak? Ada nggak? Hati-hati, ada. Bentuk bubuk juga ada. Bentuk suntikan ada, semua ada. Itu bisa bentuk kayak. Tapi ingat, Anda teliti, kalau dia mengandung adiktif, itu bisa lemahnya kesadaran. Paham ya? Kalau minyak kayu putih memang penyulingan, tapi itu boleh karena dia tidak mengandung adiktif. Nah, sekarang nomor kedua, peragian, meraya. Surah meraya, meraya itu ragi. Anda tahu nggak bikin tape? Pernah lihat bikin tape? Pernah makan tape? Nah, Bante tanya, tape termasuk mengandung adiktif atau tidak? Oh, siapa bilang tidak? Angkat tangan. Tadi ada yang bilang tidak. Hah? Siapa yang bilang tidak? Ayo. Tapi makan kalau perut kosong makan, dia mengandung adiktif loh. Dia ada kecanda. Kalau Anda mau makan tape, minimum kukus atau direbus atau digoreng, nggak boleh. Tempe pun sama loh, hati-hati ya. Tapi kalau kecap, dia juga ragi. Tapi dia dari kedelai hitam. Jadi kecap. Nah itu dia nggak apa-apa. Dia nggak mengandung adiktif. Jadi ya, sebenarnya 5 sila lengkap sih. Cuma memang diterjemahkannya nggak diterjemahkan dengan lengkap. Karena nggak terjemahkan lengkap, saya sedikit ekstra untuk jelasin Anda. Sila kata. Udah 2 ya, tingkat kedua ini harus teliti dengan baik. Maja. Maja itu perbuatan. Namanya perbuatan melalui 3 pintu. Apa? Jasmani ya, ucapan termasuk ya. Termasuk pikiran. Coba saya kasih contoh ya. Anda merayu orang untuk berjudi, merayu orang untuk melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Itu termasuk pelanggaran sila kelima nggak? Termasuk atau tidak? Ya, jadi kalau merayu itu termasuk, yaitu melalui ucapan. Kalau berjudi termasuk nggak? Mabuk judi, masuk. Ya, mabuk judi apa ya? Bergaul sama orang jahat, termasuk nggak? Berkeliaran malam hari, termasuk nggak? Nah ini semua perbuatan yang mabuk kepayang. Mabuk main game, termasuk nggak? Oh, nah ini anak-anak. Sekarang ya, smartphone itu, smartphone itu sebenarnya merugikan masyarakat. Banyak yang stres. Kenapa? Mabuk. Mabuk medsos, mabuk main game, termasuk atau tidak? Udah termasuk, jangan lakukan lagi. Lakukan boleh, tapi kasih jam aja, jangan sampai dari pagi. Saya pernah ketemu orang 4 hari 4 malam dia nggak tidur, main game terus. Ada nggak? Hati-hati, ini dia udah mau stres. Anda bisa bedain stres, depresi nggak? Belum. Orang stres itu kayak gini contohnya.
Biasa kita dapat setumpuk kerja kayak gini. Oh, bos ditambah lagi 2 kali lipat. Ini stres itu. Pada saat kamu lihat pekerjaan, aduh stres banget. Kenapa? Enggak kebiasaan. Ini sifatnya temporer. Tapi dibiarin jauh-jauh. Dibiarin berlarut-larut, stres ini akan bawa jadi depresi. Ketika kilesa muncul, kamu jadi depresi. Maja ini bisa arah ke sana. Kalau udah depresi nggak ditangani, jadi apa? Bipolar. Tahu bipolar? 2 kepribadian. Dia lagi senang-senang, lagi tidak senang bisa ngoceh luar biasa. Pernah ketemu orang kayak gini? Bipolar yang ringan-ringan masih dia tampaknya seperti orang biasa, tapi sudah berat. Nanti Anda lihat di mata dia, kelihatannya serem sekali. Orang bipolar seperti itu, kosong omnya. Jadi pertanyaan Bante, langgar 5 sila bagus atau tidak? Masih mau melanggar atau tidak? Benar atau hanya ngomong mulut? Jangan lagi. Kalau ingin mau baik, inilah jenjang, ada 7 jenjang yang Buddha sampaikan. Pertama, kedermawanan. Kedua, sila kata. Sudah Pandai jelasin tentang 2 ya. Yang ketiga, Buddha bilang, bahagianya di alam surga. Maksud Pandai, maksud Buddha ini, bahwa Anda punya, kalau belum apa-apa, ya gantungkan cita-cita Anda lahir di surga dulu. Itu bisa bahagia. Bahagia ini namanya saka kata. Saka kata itu artinya tentunya harus melalui berbuat baik. Benar atau tidak? Pasti tak luput dari dana dan meta Anda sama sila Anda. Benar atau tidak? Dan harus tambah meditasi. Jadi lahir di sana. Lalu yang keempat, Buddha ada saran. Itu ada satu bahaya. Tadi ya, udah Anda tahu dana kata, sila kata, caga kata. Yang keempat ini ada bahaya. Ada 2 hal yang Anda harus renungkan. Bahaya berbuat jahat pertama. Kalau Anda suka berbuat jahat, Anda mengingatkan Anda sendiri, memecut sendiri. Itu akan bawa bahaya. Jadi sebenarnya apa yang Buddha ajarkan ke kita, itu kita harus ke arah 2 ini. Yaitu memicu dan memecut sendiri. Semua harus ke dalam. Baru bisa muncul nanti. Parami ini dia akan muncul sendiri. Kalau Anda tidak seperti Rahula. Rahula itu dia bertekad dalam hati. Dia tiap pagi dia selalu ambil segenggam. Dia lemparin ke atas. Saya akan menerima sekian banyak laksan. Bukan hanya menerima, beliau laksanakan. Bandai udah memberi nasihat Anda, tapi Anda tidak mau laksanakan. Itu Anda bahaya. Yang keempat itu tadi bahaya. Bahaya 6 indera terbuka. Kalau 6 indera terbuka nggak mau meditasi, itu bahaya. Bahaya yang tingkat keempat. Kalau Anda bisa merasakan tingkat keempat ini, bahaya ini, Anda harus cari keseimbangan. Jadi Anda ikut meditasi, retreat, kikis kilesa, baru bagus. Sebab saya kasih tahu Bapak Ibu, kenapa Anda dalam kehidupan hari-hari capek, bosan, ada khawatir, ya, kadang-kadang ditipu orang, ada nggak? Kenapa kamu udah tahu sebabnya? Kok dia? Belum tahu ya? Belum tahu atau pura-pura nggak tahu? Itu karena loba dosa moha. Buddha bilang, loba dosa moha, sesuatu yang tidak bermanfaat. Anda merasa manfaat nggak? Silakan. Bermanfaat?
Serakah bermanfaat nggak? Oh, kok nggak jawab? Hah? Tidak. Anda mau tahu umpama Buddha? Loba itu Buddha memberi satu umpama yang sangat bagus sekali. Katanya, kata Buddha, seekor semut ya, ketika melihat segentong gula, itu manusia kayak sama. Nah, dia lihat segentong gula, dia pasti jalan kaki, naik. Tahu-tahu cemplung ke dalam air gula. Jadi manusia serakah, oh di sana bisa cuan banyak, pasti dia lari ke sana. Benar atau tidak? Itu termasuk serakah atau tidak? Loba, nggak puas-puas punya. Itu sifat loba itu tidak berbawa manfaat. Nah, dosa membawa manfaat nggak? Saya mau tanya. Dosa itu kebencian. Ciri-ciri kebencian, badan terasa panas dan dingin dan sebagainya, itu sebagai dosa. Sakit termasuk loh. Kalau loba sih banyak pikiran. Pikiran juga membuat orang stres kan. Jika Anda tidak melenyapin dia, loba dosa. Moha itu ngantuk, bosan. Kalau Anda nggak bisa lenyapin ini, maka Anda bahaya. Udah paham ya? Jadi yang keempat itu bahaya, kata Sang Buddha. Kalau Anda udah tingkat keempat, sudah Anda bisa pahami, tentu Anda cari solusi, yaitu meditasi. Benar tadi? Nah, yang kelima, Sang Buddha mengatakan, tadi kan sudah bahaya, bahwa dibalik segala keinginan, tahu dibalik segala keinginan, misalnya Anda ingin sesuatu, di situ ada kekotoran batin. Nah, maka Bante selalu saran Anda, ketika ingin makan, jangan langsung makan dulu. Lenyapin keinginan itu dulu. Kalau Anda nggak melenyapin keinginan ini, Anda langsung pergi makan, Anda sudah terhanyut oleh dia. Jadi kata Buddha, segala sesuatu yang dibalik keinginan itu mengandung kekotoran hati. Anda ingin sesuatu apapun yang berdasarkan kilesa, itulah yang disebut tidak baik. Bisa nangkap nggak? Kalau bisa nangkap, saya terusin. Kalau nggak bisa, sudah stop aja. Bisa diterima? Nah, yang terakhir itu saya kasih tahu Anda bahwa ada suatu manfaat yang luar biasa kalau kita bisa mencapai tingkat kesucian, kata Sang Buddha. Jadi Anda harus berjuang sampai ke tingkat kesucian. Sotapanna sakadagala anagami. Di situ loh, kata Buddha, ada suatu kebahagiaan yang Anda nggak bisa capai. Anda nggak bisa temui di dalam kehidupan sehari-hari. Itu loh ada, kata Buddha. Itu pencapaian kesucian, itulah yang bisa membawa kita. Oke ya, saya rasa cukup uraian Bante. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Nanti saya akan tambahkan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih Bante atas ceramahnya. Bante, saya mohon izin untuk kita buka sesi tanya jawab, dan sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Dan untuk sesi tanya jawab kita buka dua metode. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, nanti boleh silakan maju ke depan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung ke Bante. Kemudian sesi kedua, Bapak Ibu juga dapat menuliskan pertanyaannya di kertas yang sudah kami sediakan di depan kursi Bapak Ibu. Dan nanti saya akan keliling untuk mengambil kertas-kertas yang akan ditanyakan ke Bante. Marilah kita menyanyikan sebuah lagu kami bersama. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan lagu Sudah Saatnya, terdapat pada halaman 61. Kita nyanyikan sama-sama.
dalam damai ajaran samudra untuk mencapai nirwana. Singkirkan keraguan terhadap keamanan mulia yang akan dengan edipasiko. Kebenaran pasti kau temui, namun daya. Kalimat kedua. Singkirkan keraguan terhadap keamanan mulia yang akan dengan edipasiko. Kebenaran pasti kau temui, namun daya. Terima kasih. Baik, marilah kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin adakah Bapak Ibu yang ingin tanya langsung kepada Bante? Saya persilakan. Oke. Jika tidak ada, Bante, ada pertanyaan yang masuk terkait pekerjaan Bante. Bagaimana cara kita menjawab kepada teman baik kita khususnya terkait hal yang menurut kita konfidensial, terutama di pekerjaan tanpa kita berbohong, dan bagaimana kita memperbaiki rasa penyesalan kita karena sudah berbohong pada teman baik kita pada sebelumnya. Yang kedua, bagaimana kita memberikan jawaban yang baik pada rekan yang mengajak kita untuk minuman keras tanpa berbohong. Mohon pencerahannya, Bante. Terima kasih. Kalau pekerjaan Anda bisa membuat Anda suka berbohong, tapi nggak tahu Anda mau terima saran Bante, cari pekerjaan lain aja, atau usaha sendiri kan lebih bisa. Ya kenapa? Kalau kita dapat bosnya suruh kita berbohong, gimana ya? Apa kita bisa? Nah, saya mau tanya Anda, mana lebih berharga, sila sama pekerjaan? Coba Anda jawab. Hah? Nah, kalau Anda mengatakan sila berharga, itulah sila yang dijunjung. Benar atau tidak? Nah, contoh ya, contoh. Memang ada, kalau pekerjaan yang rutinitas yang membuat kita harus bohong, kalau menurut saya itu pekerjaan yang bukan untuk kita lagi. Karena orang yang taat sila, dia pasti tidak mau. Kita harusnya memperbaiki, berarti kita punya karma kurang. Lebih baik kamu undur, ke Bakom dulu meditasi, mungkin sebulan, 2 bulan, nanti kerjaannya banyak datang untuk Anda yang bagus-bagus. Jadi mungkin ada something wrong di dalam stok karma Anda yang lagi berbuat tidak baik, sehingga kamu bisa dapat pekerjaan yang nggak sesuai. Ya, saran Bante, Anda harus pertimbangkan. Ada kejadian di zaman Buddha ya. Buddha memecahkan itu, ada suku Kolia sama suku Sakya berebutan air sungai. Pernah dengar nggak? Di Wasa Buddha, Wasa ke-7 beliau. Anda pernah dengar cerita ini? Masa nggak pernah? Oh, belum pernah ya, baiklah, malah saya cerita sedikit aja. Ini ya, suku Kolia sama Sakya ini berebutan sungai. Sungai ini airnya pas-pasan. Suku Kolia, kalau dia maunya air ini hanya pas untuk ngalirin dia bisa panen. Jadi suku Sakya pun sama.
Kalau air ini nggak ngalir, dia nggak panen. Jadi mereka sampai berebut, sampai angkatan bersenjata mereka sudah mau turun tangan, mau perang. Kedua ini datang Buddha. Buddha berdiri di tengah-tengah sungai itu. Dia karena suku Sakya sama Polya ini melihat Sang Buddha datang. Oh, senjata nggak boleh pegang kan? Akhirnya senjata mereka simpan. Lalu hormat pada Buddha, dua-duanya. Lalu Buddha tanya mereka, lebih berharga air sama nyawa? Hah? Nyawa? Nah, kalau gitu untuk apa? Berperang hanya untuk air. Akhirnya mereka sadar tidak jadi berperang, ya seadanya lah. Akhirnya apa yang terjadi? Itu karena ada pemikiran yang nggak baik aja. Lalu mereka masing-masing utus 250 orang pangeran untuk jadikan biku, untuk sebagai hadiah ke Buddha, karena Buddha menyampaikan kata-kata yang bisa menyentuh mereka. Jadi pertanyaan yang tadi, mana lebih berharga, sila sama pekerjaan, itu yang saya jawab, itu sama seperti tadi yang kejadian di Rahula, suku Sakya sama Kolya itu sama persis. Jadi saya rasa sih kalau terus-terusan berbohong, ya, kurang pandai ya. Saya sih nggak mau lah. Saya lebih baik saya resign, Bakom meditasi. Nanti banyak kerjaan yang bagus-bagus datang. Nggak ada kekurangan. Selama kita punya karma baik, selama itu pun kita akan banyak peluang-peluang yang kita bisa raih. Sebenarnya banyak cara kok sekarang. Oke ya? Oke? Apalagi pertanyaan? Terima kasih Bante. Lanjutannya, kalau kita menjawab pertanyaan teman kita dengan membelokkan jawaban, apakah itu boleh tanpa bermaksud untuk berbohong? Oh, contohnya coba tolong dikasih contoh dulu. Kasih contoh dulu. Contoh, teman kita mempertanyakan tentang Tentang apa? Tentang hal masuk kerja. Masuk kerja. Ya, tanggal kita masuk kerja. Tapi hal itu tidak bisa diberikan karena konfidensial, karena ada pengaruh dengan perusahaan yang sebelumnya. Nah, apakah boleh dengan kita cara membelokkan bahwa kita akan masuk pekerjaannya pada saat nantinya belum tahu gitu, tanpa memberikan jawaban? Oh, boleh aja. Boleh. Ada satu cerita ya, itu kejadian di zaman Buddha juga. Ada satu biku, dia itu dari pagi sudah duduk di depan wihara. Jadi ada satu, dia itu dikejar oleh polisi. Dia kerja polisi. Jadi dia masuk ke wihara. Dia masuk ke wihara ke dalam. Jadi polisi kejar dia. Jadi dia ada biku di depan, ditanya, tadi dia ada yang masuk nggak? Jadi si biku ini langsung berdiri dia. Langsung berdiri. Semenjak saya berdiri, saya nggak melihat orang masuk, kata dia. Ya, dia selama ke anak ini. Memang ada benernya ya. Seperti kata-kata kamu, ya boleh aja. Tapi kalau do kayak gitu kan repot juga ya. Ya itu aja. Terima kasih Bante. Pertanyaan berikutnya Bante, apakah boleh? Terkait teman atau rekan yang mengajak kita untuk minum minuman keras yang melanggar sila kelima. Apakah ada saran dari Bante cara kita menjawab di mana kondisi tubuh kita sebenarnya masih bisa terima tuh minuman seperti itu, tapi karena kita menjaga sila kan harus memberikan jawaban. Nah, jawaban yang baik akan seperti apa ya, Bante? Kita sebenarnya bisa terus terang sama dia. Tentu ya, sebenarnya ya namanya minuman arak itu ya, itu sebenarnya merusak tubuh sih. Walaupun kamu tubuh saat sekarang kamu masih muda bisa terima, tapi nanti waktu meditasinya dia ketahuan. Ya,
Saya sih nggak sebut orang. Ada satu yogi datang. Dia itu juga langgar itu juga semuanya. Dia langgar semua banyak. Tapi ketika datang meditasi, dia banyak yang sakit. Ya. Fisik dia pasti banyak yang sakit. Dia harus banyak lewati. Jadi saya tanya, kalau fisik yang lagi misalnya masih remaja, masih pure ya, jagalah fisik Anda, jangan dikonsumsi barang-barang yang tidak baik punya. Ya, kita juga bisa mengatakan, saya maaf ya, saya ini kan menjalani sila, saya nggak bisa. Ya, Anda mau minum silakan. Contoh ada juga, ada orang yang nanti, saya itu kan suka maintain orang. Jadi tamu datang dia harus layani untuk minum. Oh, kalau saya sih nggak mau, saya sih pasti menolak. Ya nggak bisa kayak gitu. Kita suruh dia korbankan kita moral ya nggak bisa lah. Jadi ada satu cerita yang manfaat dari jalani sila itu luar biasa. Tentu ada di zaman Sang Buddha, ada satu anak muda. Anak muda ini satu-satunya dari keluarganya. Ini keluarga kaya. Dia cuma satu-satunya anak laki-laki. Setelah mendengar ceramah Buddha, beliau ingin jadi biku. Lalu ditabir jadi biku, dia praktek hanya taat. Dia taat meditasi. Dia selalu taat. Tapi dia terlalu terlalu memaksa kamu berarti. Dia tidak makan, tidak tidur, tidak berbaring. 3 hari dia masuk angin. Masuk angin, meninggal. Akibat dia membela samadhi yang bagus, tahu nggak dia lahir di mana? Dia ganti Dewa Saka. Dia jadi Dewa Saka, Raja Dewa. Setimpal nggak? Bagus sekali ya, benar atau tidak? Membela sila, kita akan dapat yang lebih tinggi. Bisa paham dipahami. Jadi, daripada Anda tidak langgar sila, kamu jatuh ke bawah, kamu pilih mana? Nah, yang ini dia bela meditasi. Sampai dia lahir jadi Dewa Saka, udah jadi dewa. Ketika dia buka mata, dia kaget. Loh, tadi saya pakai jubah, sekarang kok pakai mewah banget dia punya. Oh, ada segalanya, jadi raja. Sampai itu dewa-dewanya di samping. Ini raja kita nggak tahu dia udah lahir di alam dewa. Dikasih cermin dia. Wah, ternyata dia bukan biku lagi. Tapi dia raja dewa. Ingat. Nah, yang saya mau tekankan ini, akibat dia membela samadhi, dia meninggal, dia bukan lahir di neraka. Lahir di apa? Dewa Saka. Siapa yang bisa lahir jadi Dewa Saka? Saya mau tanya Anda. Nggak gampang loh jadi Dewa Saka. Jadi bermanfaat nggak membela sila, membela samadhi dengan baik. Jadi kalau ada pilihan dengan sila yang harus kamu korbankan, saya tidak akan pilih untuk langgar sila. Karena ini harta karun kita. Sang Buddha mengatakan, harta karun yang kita miliki itu bukan kamu punya rumah yang sekian banyak, punya mobil yang sekian bagus, harta berapa T, berapa miliar, berapa apapun. Itu bukan milik Anda. Harta yang kita miliki itu apa? Sila dan samadhi. Dana, meta, sila, samadhi ini harta sesungguhnya setelah mati Anda bawa pulang. Kalau materi, uang, emas, dan sebagainya, harta itu tidak dibawa setelah mati. Saya tanya Anda, siapa pernah lihat orang membawa uang atau emas segram aja ke surga atau ke neraka? Ada nggak? Ya, kalau nggak ada, untuk apa mengejar kayak gitu? Kita harus mengejarkan taat sila. Ya, coba belajar bijak. Tapi kalau dapat perusahaan yang nggak bagus, karena kamu pasti kehidupan lampau mempunyai kondisi isak macaria itu, maka kehidupan ini kamu banyak perbaiki, banyak berdana dan cinta kasih. Harus praktekkan. Jangan menganggap berdana itu habis. Keliru. Paham ya? Jadi
Kalau Anda bisa ketemu bos yang kayak gini-gini, tempat kerjaan yang nggak memadai, berarti Anda kehidupan lampau pasti tidak ada kondisi yang kamu buat Ishak Batariah itu. Dan ini saya sampaikan juga. Kita bisa lahir jadi manusia sekarang ini karena ada kondisi lampau. Kita bisa lahir jadi manusia dengan sempurna, punya karakter yang baik, itu karena kondisi lampau. Kita mempunyai kehidupan ini, bisa lahir di keluarga yang baik, selalu dapat pekerjaan yang bagus, pasangan yang baik, dan sebagainya. Itu karena ada kondisi luar. Nah, itu semua datang dari kemahiran. Mahir apa? Mahir melakukan sila dan samadhi. Jadi karena sila dan samadhi harus plus dana dan meta. Dana, meta, sila, samadhi, Anda harus jadi mahir. Si panca. Kalau Anda sudah bisa menjadi si panca itu kehidupan ini, Anda jangan khawatir. Kehidupan berikut lagi, kamu pasti mempunyai kondisi yang sangat bagus untuk lahir menjadi orang yang bagus. Kalau kehidupan ini Anda tidak memiliki kondisi demikian, saya mau tanya Anda, apakah Anda membiarin dia? Apakah kamu mau memperbaiki? Kamu pilih yang mana? Saya mau tanya. Pilih diperbaikilah kehidupan ini. Kalau Anda kehidupan ini dapat pasangan nggak bagus, dapat anak yang nggak bagus, dapat bos yang nggak bagus, berarti saya harus perbaiki kehidupan ini. Benar atau tidak? Supaya kelak kehidupan akan datang, kita mempunyai kondisi yang baik. Paham ya? Jadi semua ada kondisi-kondisi punya yang lampau. Tahu yang sekarang punya kondisi, kita harus ciptakan, kita harus lakukan, kita harus buat itu. Harus sengaja kita buat. Nggak bisa tunggu punya. Makin tunggu, makin tua, makin fisik, makin lemah. Apa bisa? Saya mau tanya Anda. Sedangkan, untuk yang kita hadapi, bukan dari luar. Semua dari dalam yang perlu kita perbaiki. Oke ya, mungkin ini sekilas untuk jawab pertanyaan Anda. Terima kasih Bante. Mungkin dari Bapak Ibu apakah ada pertanyaan kembali? Jika tidak ada, apakah Bante ada closing statement yang akan disampaikan? Cukup. Cukup. Saya rasa cukup ya. Sangat jelas sudah. Ya intinya ya. Dana kata, sila kata, putusaka kata ya, manfaat dari bahagia dari apa alam surga ya, termasuk bahaya Anda juga. Oke? Jadi selain itu Anda harus tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa, yaitu pencapaian kesucian. Oke? Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.